Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, paling panji kota Madinah, permata intan di dalam surga, yakni Nabi baginda kita Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Dakwah, Bapak Dr. Taufik Lubis, BSc, ED.MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul pentingnya menjaga lisan. Seringkali seseorang tidak menyadari apa yang mereka perbuat itu bisa menyakiti hati orang lain, baik itu bercanda, baik itu disengaja, ataupun sebagainya. Itu bisa saja menyakiti hati orang lain dan itu bisa menimbulkan dosa untuk kita. Sebaiknya kita harus berhati-hati dalam berucap, karena itu akan bisa menimbulkan dosa. Sebagaimana dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi segala yang kita lakukan itu selalu ada malaikat yang mengawasi kita, seperti kita berbuat kebaikan, berbuat dosa ataupun sebagainya. Jadi kita tuh harus pandai-pandai berucap, karena kalau kita salah ucap maka itu akan dicatat oleh malaikat. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia hendaklah berkata baik atau diam. Nah, dari hadis berikut maksudnya ialah lebih baik kita berperilaku baik. Jika kita tidak bisa berperilaku baik, maka kita lebih baik diam, karena dengan diam itu bisa mengurangi dosa. Seperti tadinya kita ingin gibah orang, mending kita tahan, mending kita diam daripada kita berbuat dosa. Terus hadis ini kita diajarkan untuk berkata baik, menghindari ucapan-ucapan kasar, berperilaku bohong, menyakiti hati orang lain, gibah, ataupun dan sebagainya. Jadi kita tuh harus bisa menjaga ucapan kita. Contohnya
jika berbicara kepada yang lebih tua maka harus sopan, harus merendahkan nada kita. Nada harus merendahkan nada ucapan kita ke yang lebih tua. Nah, kalau yang lebih ke teman tidak boleh berkata kasar. Kalau ke yang lebih kecil itu kita tidak boleh, kita harus melunakkan cara kita berbicara. Jangan mentang-mentang kita lebih tua apa lebih dewasa daripada yang lebih kecil ini kita berhak seakan-akan kita boleh berteriak-teriak kepada yang lebih kecil. Itu nggak boleh. Itu bisa menyakiti hati mereka. Jadi kita sebagai umat muslim maka dianjurkan untuk bersifat yang baik, sopan, tidak menyakiti hati orang lain. Jadi sekian kultum saya pada hari ini. Semoga kita dijauhi dari ucapan kasar, ucapan kotor. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum saya pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.